Oke, udah mulai record nih. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan mulai diskusi pada materi kurikulum dan pembelajaran kali ini. Kali ini kita akan mengusung tema dalam diskusi kita itu, yaitu kurikulum darurat COVID-19 di tingkat SMA. Nah, oke, sebelum itu kita akan perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, saya adalah Royana Angga Istofa, NIM 99. Selanjutnya, silakan Kak Rudi perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Rudi Prastaumara, NIM 91. Oke, terima kasih. Silakan Kak Nabila memperkenalkan diri, Nabila Farida. Perkenalkan, nama saya Nabila Farida Satiyah, NIM 106. Oke, terima kasih. Selanjutnya Kak Nabila Aditya Fitri. Kenalkan, nama saya Nabila Aditya Fitri, NIM A21011992. Oke, terima kasih. Selanjutnya yang terakhir anggota kita adalah Kak Kartika. Silakan. Perkenalkan, nama saya Kartika Toibah, NIM A210190103. Oke, terima kasih atas perkenalan diri kalian. Kita akan langsung mulai saja dalam pokok pembahasan kita kali ini. Yang pertama, di sini kita akan membahas tentang pengertian dari kurikulum darurat. Nah, sebenarnya kurikulum darurat COVID-19 itu seperti apa? Nah, itu nanti kita akan membahas seperti itu. Dan selanjutnya nanti kita juga akan membahas tentang penyebab kenapa kok diberlakukan kurikulum darurat COVID-19 ini. Nah, untuk materi kedua ini nanti akan disampaikan oleh teman kita, yaitu Saudara Ruri. Nah, maka dari itu untuk Saudara Ruri, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Mas Royan Angga Istofa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai kurikulum darurat COVID-19. Kurikulum darurat dalam kondisi khusus yang disiapkan oleh Kemendikbud, Kementerian Kemendikbud merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional pendidikan yang masih melaksanakan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Diketahui dari catatan Maaf, kendala sinyal. Saya ulangi lagi, kurikulum darurat dalam kondisi khusus yang disiapkan oleh Kemendikbud merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Pada kurikulum tersebut dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran, sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat. Untuk melakukan kelanjutan pembelajaran di tingkat kelas selanjutnya, kurikulum sendiri disiapkan bagi satuan pendidikan yang masih melaksanakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Diketahui dari catatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
sebanyak 43% siswa berada di zona hijau dan kuning, yang kini telah diperbolehkan untuk menggelar PTM. Zona hijau dan kuning disebar di 276 kabupaten atau kota, sedangkan sebanyak 57% siswa lainnya masih berada di zona merah dan orange yang belum diperkenankan untuk menggelar PTM. Siswa-siswa tersebut berada di 238 kabupaten atau kota lainnya. Dalam kurikulum darurat, kompetensi dasar dikurangi secara dramatis untuk setiap mata pelajarannya. Kemendikbud melihat seluruh kompetensi dasar pelajaran dan memilih kompetensi dasar yang terpenting dan akan menjadi fondasi bagi pembelajaran seluruh kompetensi dasar per pelajaran dan memiliki kompetensi dasar yang terpenting dan akan menjadi fondasi bagi pembelajaran dan level kompetensi berikutnya dan menjadi prasyarat untuk maju ke level selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang penyebab kenapa sih kok bisa diberlakukannya kurikulum ini. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud Nadiem Makarim, Pak Nadiem Makarim itu menerbitkan kurikulum darurat untuk memudahkan proses pembelajaran selama musim pandemi COVID seperti ini. Tujuan itu ingin mengurangi beban guru, orang tua, dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud pun memberikan 3 opsi kepada seluruh sekolah. Pertama, sekolah tetap menggunakan kurikulum nasional 2013. Yang kedua itu memakai kurikulum darurat. Dan yang ketiga, melakukan penyederhanaan mandiri. Kemendikbud mengakui menerima keluhan terkait kendala orang tua, guru, dan siswa dalam pembelajaran jarak jauh seperti ini, selama pandemi seperti ini. Salah satunya, guru terbebani atas penuntasan kurikulum nasional 2013 saat kegiatan belajar mengajar digelar, terasa ini tuh tidak lazim. Pelaksanaan kurikulum berlaku sampai akhir tahun ajaran. Andai pandemi 2013 dinyatakan berakhir sebelum ajaran selesai, sekolah masih dapat melanjutkan kurikulum ini demi melancarkan implementasi 3 opsi kurikulum yang lainnya tadi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berharap partisipasi semua pihak dari antara orang tua, peserta didik, dan guru. Ia mengajak orang tua, murid, layanan kesehatan, hingga masyarakat sipil aktif dalam pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Ruri atas penyampaian materinya, yaitu tentang apa itu kurikulum darurat dan penyebab diberlakukan kurikulum darurat COVID-19 gitu ya Kak Ruri tadi ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi kita selanjutnya. Topik diskusi kita adalah sebenarnya bagaimana sih penerapan dari kurikulum darurat itu. Kurikulum darurat COVID itu penerapannya bagaimana atau prakteknya itu bagaimana. Nah, itu nanti akan disampaikan oleh saudara atau teman kita yaitu Kak Nabila Aditya Fitri. Oke, silakan untuk Kak Nabila Aditya Fitri bisa dimulai penjelasan materinya. Baik, terima kasih, Kak Royan. Penerapan dalam kurikulum darurat ini, penyebabnya itu kan adanya COVID, atau bisa dengan faktor-faktor yang lain yang
menentukan bahwa tidak bisanya ajaran tatap muka di dalam kelas. Salah satu penerapannya yang dilakukan di Indonesia adalah flipped classroom atau pembelajaran yang dikombinasikan antara pembelajaran di dalam kelas dengan pembelajaran di luar kelas dengan tujuan untuk memaksimalkan kegiatan pembelajaran. Dan yang kita tahu PJJ atau pembelajaran jarak jauh yang kita terapkan itu sebagai guru itu sebagai fasilitator mengemas materi pembelajaran dalam bentuk digital merupakan buku elektronik, PPT maupun video yang dipelajari siswa di rumah sehingga siswa sudah lebih siap belajar di kelas baik digital maupun klasik. Saat memasuki kelas, para peserta didik didampingi oleh guru siap memulai diskusi, bertukar pengetahuan, bahkan menyelesaikan tugas sebagai memecahkan masalah bersama-sama. Model ini dipakai dan dikenalkan oleh J. Wellesley Barker pada tahun 2000 dalam tulisannya berjudul The Classroom Flip. Nah, dari model ini itu menentukan bahwa pembelajaran jarak jauh ini membalikan antara yang biasanya kita pelajari di kelas menjadi kita pelajari di rumah, dan apa yang dikerjakan di rumah kita pelajari di kelas, yaitu dengan metode diskusi seperti yang disampaikan tadi. Diskusi itu didampingi oleh guru. Baik, terima kasih untuk materinya dari Kak Nabila Aditya Fitri. Nah, yaitu tentang penerapan kurikulum. Jadi kita sudah tahu ya sekarang penerapan kurikulum darurat COVID-19 itu bagaimana. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Kak Nabila Aditya Fitri. Nah, maka dari itu kita akan langsung lanjut ke rumusan masalah atau materi kita selanjutnya, yaitu sebenarnya dampak apa saja yang kira-kira disebabkan apabila kita menggunakan kurikulum darurat COVID-19 ini. Nah, adapun materi ini nanti akan disampaikan oleh teman kita, yaitu Kak Kartika Thoyibah. Maka dari itu, untuk Kak Kartika Thoyibah, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Kak Royan. Saya lanjutkan yaitu dampak kurikulum darurat COVID-19. Dampak kurikulum darurat COVID-19 itu ada 3, yaitu dampak bagi guru, dampak bagi siswa, dan dampak bagi orang tua. Dampak bagi guru tersendiri itu yang pertama, tersedianya acuan kurikulum yang sederhana. Kemudian yang kedua, berkurangnya beban mengajar. Yang ketiga, guru dapat berfokus pada pendidikan dan pembelajaran esensial dan konseptual. Kemudian yang keempat itu kesejahteraan psikososial guru meningkat. Selain dampak bagi guru, itu ada dampak bagi siswa. Yang pertama yaitu siswa tidak dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum dan dapat berfokus pada pendidikan dan pembelajaran yang esensial dan konseptual. Kemudian yang kedua yaitu kesejahteraan psikososial siswa meningkat. Selanjutnya ada dampak bagi orang tua. Yang pertama yaitu mempermudah pendampingan pembelajaran di rumah, dan yang kedua yaitu kesejahteraan psikososial orang tua meningkat. Baik, itu tadi adalah materi tentang dampak-dampak yang bisa diakibatkan dari pembelajaran menggunakan kurikulum darurat COVID-19. Nah, maka dari itu kita akan masuk ke materi kita yang terakhir,
yaitu tentang inovasi. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi dalam pembelajaran tingkat SMA, nah terutama dalam akuntansi itu bagaimana penerapannya? Penerapannya dalam penggunaan kurikulum darurat COVID-19 ini. Nah, adapun untuk materi ini nanti akan disampaikan oleh teman kita, yaitu dari Kak Nabila Farida. Nah, maka dari itu untuk Kak Nabila Farida, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mas Ryan untuk waktunya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang inovasi pembelajaran kurikulum darurat, yaitu ada blended learning. Istilah blended learning seolah-olah telah menjadi seperti sehingga dapat diambil banyak arti. Blended learning mengacu pada paduan lingkungan belajar yang berbeda, memadukan proses pembelajaran asinkronus dan sinkronus, face-to-face dan distance learning. Secara lebih jelas, menurut Bersin 2004 mendefinisikan sebagai berikut. Blended learning is the combination of different training media untuk membuat program pelatihan yang optimal. Untuk istilah campuran, berarti bahwa pelatihan yang dipimpin instruktur tradisional sedang dilengkapi dengan format elektronik lainnya. Dalam konteks buku ini, program pembelajaran campuran menggunakan berbagai bentuk e-learning mungkin dilengkapi dengan pelatihan yang dipimpin instruktur dan format langsung lainnya. Next, ada tujuan blended learning. Nah, tujuan blended learning adalah untuk mensintesis pembelajaran tatap muka dan pembelajaran berbasis online menjadi satu campuran yang terintegrasi sehingga dapat menciptakan dampak yang tinggi, efisien, dan menarik. Secara praktis, blended learning berarti bahwa pembelajaran juga dilengkapi dengan format elektronik lainnya untuk membuat suatu program pembelajaran yang optimal. Nah, blended learning itu merupakan campuran, kombinasi yang baik, dan learning merupakan proses pembelajaran yang memanfaatkan berbagai macam aktivitas dan media baik secara fisik maupun maya. Next, di sini ada 6 aktivitas yang ada pada blended learning, yaitu yang pertama ada pembelajaran face-to-face, yaitu pembelajaran tatap muka di ruang kelas. Yang kedua ada video conference, yaitu face-to-face secara online. Yang ketiga ada teknologi virtual yang dapat dimanfaatkan untuk proses blended learning. Dan yang keempat ada e-learning, yaitu aktivitas yang dilakukan dengan pemanfaatan software pengelolaan konteks pembelajaran. Dan yang kelima ada blended learning, memadukan berbagai metode pengajaran memanfaatkan teknologi. Dan yang keenam ada blended learning dapat diterapkan secara efektif dengan menyesuaikan kondisi yang disepakati semua pihak. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas penyampaian materinya dari Kak Nabila Farida, yaitu tentang penerapan dari kurikulum darurat COVID ini pada tingkat SMA, yaitu menggunakan blended learning. Nah, maka dari itu kita sudah sampai di penghujung diskusi. Nah, kita sudah akan selesai untuk diskusinya kita kali ini, tapi izinkan terlebih dahulu saya untuk membacakan kesimpulan dari pembelajaran atau diskusi kita kali ini. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita atau diskusi kita kali ini itu adalah tentang kurikulum darurat, yaitu kurikulum yang diterapkan pada masa kondisi-kondisi tertentu, itu disiapkan oleh Kemendikbud. Nah, kurikulum ini itu merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional atau kurikulum-kurikulum pada biasanya. Nah, pada kurikulum tersebut atau kurikulum darurat ini itu dilakukan pengurangan kompetensi dasar. Nah, jadi pembelajarannya dikurangi untuk setiap mata pelajaran. Nah, ini dapat menjadi manfaat bagi guru dan siswa sehingga mereka dapat berfokus apabila pembelajaran ini tetap dilakukan pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Nah, kemudian untuk kurikulum darurat COVID-19 ini itu memiliki dampak bagi guru, bagi orang tua, dan bagi siswa. Nah, dampak-dampak tadi sudah dijelaskan di materi kita pada diskusi ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu penerapan kurikulum ini itu juga bisa menggunakan inovasi pembelajaran blended learning. Nah, seperti itu. Baik, saya kira itu saja yang dapat kami presentasikan atau kami diskusikan pada kesempatan kali ini. Atas waktu dan kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.